Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Juliani Eka Putri. Saya dari Prodi PGSD kelas 5A dengan NIM 180141396. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang media pembelajaran dan alat peraganya. Baiklah, di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu media pembelajaran. Menurut Jackney dan Briggs dalam bukunya mengemukakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik atau wujud digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri dari buku, film, slide atau gambar bingkai, grafik, televisi, komputer, dan juga bisa menggunakan kaset. Peran media pembelajaran yang pertama adalah memperjelas penyajian pesan pembelajaran agar tidak terlalu bersifat verbal. Misalnya guru itu tidak selalu mengajar, itu tidak selalu hanya berbicara tanpa menampilkan media, karena anak SD akan sangat cepat bosan jika mengajar hanya menggunakan hal tersebut. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang waktu dan juga daya indera. Yang ketiga, menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif peserta didik. Menggunakan media secara tepat dan bervariasi, misalkan minggu ini kita menggunakan media audio, minggu depan kita menggunakan gambar yang sudah di print, misalkan minggu depannya lagi berbeda lagi. Jadi setiap minggunya atau setiap pertemuan itu kita menggunakan media yang berbeda agar peserta didik itu tidak merasa bosan. Yang selanjutnya, memberikan stimulus dan rangsangan kepada peserta didik untuk belajar secara aktif. Selanjutnya, dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar. Jika peserta didik bersemangat dalam belajar, maka mereka akan terus dan belajar secara giat. Media pembelajaran dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, media visual. Media visual adalah pemberi pesan atau gagasan secara kuat dan jelas melalui kombinasi dari kata dan gambar. Contohnya adalah video kartun. Di zaman sekarang sudah banyak sekali media film kartun yang memberikan edukasi kepada anak-anak, misalnya seperti film Upin Ipin yang sering mengajarkan kepada anak-anak seperti doa sebelum tidur atau cara sopan santun kepada orang yang lebih tua. Yang kedua adalah media audio. Media ini hanya menyampaikan pembelajaran melalui suara. Contohnya adalah radio, musik MP3, dan alat perekam. Media yang ketiga adalah media audiovisual, yang mana media audiovisual ini hanya mengandalkan pendengaran dan juga penglihatan. Contoh dari media audiovisual yang diam adalah gambar, slide PPT, dan juga poster. Contoh dari media visual yang bergerak adalah film, TV. Nah, selanjutnya adalah manfaat dari media pembelajaran dalam proses belajar. Yang pertama, manfaatnya adalah media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses belajar dari peserta didik tersebut. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar dan juga interaksi di lingkungan atau di dalam kelas tersebut, dan bisa memungkinkan siswa belajar sendiri menggunakan alat atau media yang sudah kita berikan tersebut. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Misalkan ada satu peserta didik yang mengalami kebutaan, dia bisa menggunakan media audiovisual.
Manfaat yang selanjutnya adalah media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa dari lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya melalui karya wisata. Contohnya misalnya kita mengunjungi museum atau juga bisa mengunjungi kebun binatang. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media yang akan kita gunakan di dalam kelas. Yang pertama, media harus berdasarkan tujuan instruksional yang ingin dicapai. Misalkan media yang ingin kita gunakan itu harus sesuai dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan di kelas. Yang kedua, media harus sesuai karakteristik siswa atau sasaran. Misalkan media itu harus sesuai dengan karakter siswa. Misalkan siswa kita itu tidak suka media yang seperti ini, maka kita jangan menggunakan media tersebut. Kita harus mengganti dengan media yang sering atau disukai dari siswa tersebut agar motivasi belajarnya itu bisa bangkit. Selanjutnya, memilih media harus disesuaikan dengan jenis rangsangan belajar yang diinginkan. Misalkan media audio yang diinginkan siswa tersebut apa, misalkan film atau lagu seperti itu. Atau bisa juga menggunakan kartun tadi kan, karena kartun itu sangat-sangat disukai oleh anak SD. Media harus disesuaikan dengan keadaan. Yang terakhir adalah media harus memahami kondisi tempat atau jangkauan yang ingin kita layani. Misalkan kita jaringan di sekitar tempat kita, misalkan kita ingin menggunakan media gerak, kita membuka YouTube, tapi di sinyal dari tempat tersebut itu kan jelek, misalkan kita di pelosokkan. Jadi kita itu harus sebelum ke tempat itu kita harus mendownload dulu agar tidak terjadi hambatan ketika mengajar. Baiklah, materi selanjutnya adalah alat pembelajaran atau alat peraga, yang mana maksud dari alat peraga adalah media pendidikan yang berperan sebagai perangsang belajar atau dapat menumbuhkan motivasi belajar sehingga siswa tidak menjadi bosan dalam meraih tujuan-tujuan belajar. Tujuan dari alat peraga adalah, yang pertama, alat peraga dalam pendidikan memiliki tujuan supaya proses dalam pembelajaran lebih efektif dan juga dengan alat peraga dapat meningkatkan semangat belajar dari siswa. Tujuan yang kedua adalah alat peraga dapat memungkinkan siswa belajar secara perorangan dari media yang sudah kita bagikan di kelas, memungkinkan bagi siswa yang kemungkinan ada memiliki kurang jelas ketika di dalam kelas, mereka bisa mengulangi kembali pembelajaran tersebut di rumah secara individu. Alat peraga pendidikan mempunyai manfaat supaya belajar lebih cepat, dan alat peraga dapat memungkinkan mengajar lebih sistematis dan juga teratur. Karena jika kita menampilkan suatu media, misalkan kita menggunakan media dari video, biasanya anak-anak lebih tertarik kepada media yang menggunakan video, sebab media yang menggunakan video biasanya guru menggunakan video yang seperti kartun atau seperti film-film yang mengajarkan edukasi kepada peserta didik. Yang terakhir, manfaat dari penggunaan alat peraga bagi siswa adalah satu, memusatkan perhatian siswa. Anak SD itu susah sekali diatur dan susah sekali menarik perhatiannya jika guru atau pengajar tidak bisa menarik minat dari siswa itu untuk belajar. Jadi kita sebagai pengajar harus bisa atau pandai dalam mengambil perhatian dari siswa tersebut. Misalnya kita menggunakan media gambar, kita harus memberikan gambar yang sangat menarik atau menarik perhatian dari peserta didik tersebut. Manfaat kedua adalah merangsang daya pikir dan nalar dari siswa.
Yang ketiga, meningkatkan daya imajinasi dan kreatif dari siswa tersebut. Setelah misalkan kayak gini, kita setelah menyampaikan media tersebut, kita memberi perintah kepada peserta didik untuk, misalkan kita memberikan gambar, kita memberi perintah kepada siswa tersebut untuk menalar apa yang disampaikan atau apa yang bisa mereka pelajari dari gambar yang sudah kita perlihatkan tersebut. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.